Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sukses dimanapun Anda berada? Jumpa lagi di channel YouTube Smart Indonesia Academy. Kali ini spesial sekali, kita akan mengundang ataupun ngobrol-ngobrol seru barengan sama teman-teman dari komunitas difabel Kota Malang, dan juga spesial ada owner yang hadir di kesempatan kali ini bersama Ibu Tanti. Ya. Nah, dan sebelum itu kita mau sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di kesempatan pada hari ini. Apa kabar? Selamat sore. Baik, selamat sore. Ya, Ibu Tanti sendiri apa kabar, Bu? Apa kabar? Baik, Mas. Baik ya. Sehat. Tambah lebih luar biasa sekali ya. Ya, tambah besar ya. Kalau seperti tema ataupun seperti slogan dari Smart Indonesia Academy adalah bersemi di era pandemi seperti Ya, itu ya. betul. Tetap bersemi walaupun lagi pandemi ya. Nah, seperti itu. Dan di kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan dari ketuanya dulu ya. Ketua dari DC 2 Kota Malang ada Pak Sutarno. Betul, Min? Ya, betul. Boleh disapa teman-teman sukses? Ya, halo teman-teman sukses. Nah, dan juga ada Mbak Lindawati. Ya, Di sini sebagai apa? saya sebagai penggembira, Mas. Penggembira. Dan juga di sebelah saya persis ada Pak Sunyoto. Iya. Oke, Pak Sunyoto Selamat sudah sore. hadir. Di saudara ini kita akan sedikit mengulik seperti apa ataupun berkenalan dengan teman-teman dari DC 2 Kota Malang ini seperti apa. Boleh diperkenalkan untuk komunitasnya Bapak Oke. Sunyoto, Pak Linda, silakan. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore kepada semuanya, ya. Terima kasih sekali kami di sini diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini memperkenalkan komunitas juga teman-teman kami. Saya mewakili daripada teman-teman, saya sendiri Sutarno. Ini seperti yang tadi sudah disampaikan. Kebetulan saya di sini sebagai ketuanya dari Difabel Creative Community. Difabel DC2 singkatan dari Difabel Creative Community DC2. Oke, DC2 teman-teman biasanya disingkat dengan DC2. Oke. Jadi kami mendirikan ini komunitas ini, tujuan kami ini mewadahi daripada teman-teman difabel agar lebih kreatif. Kita ingin merubah mindset dari khalayak umum bahwa difabel itu biasanya menjadi beban, ingin dikasihani dan lain sebagainya. Kami ingin merubah itu dengan menunjukkan bahwa kami mesti dengan difabel kita, yaitu different ability ya, kita bertampil beda, kita punya kreativitas seperti itu. Untuk anggota kami lumayan ada di Semarang Raya, mulai dari ada yang di Pujon, ada yang di Malang Selatan juga ada, di wilayah kota juga ada, Batu juga ada. Sekitar 70 sampai 100 orang anggota. Lebih ya, kadang masih lebih, itu kadang biasa juga lebih kalau pas kita belum terdata ada gitu ya. iya, karena nggih. bukan belum terdata, tapi teman-teman kan ada yang nggak bisa kumpul kayak gitu. Oke. Kan memang kondisinya yang memang mungkin ada yang Ya. hanya tidur di Untuk mobilitas. kasur atau Iya. apa, aksesibilitasnya masih kurang. Oke, begitu ya. Yes. Terus biasanya kegiatan kami kita ingin apa ya, sosialisasi kepada masyarakat seperti yang kita sampaikan tadi, dan juga kita ingin teman-teman difabel itu bisa akses untuk tempat akses supaya inklusi. Kita pernah mengajak teman-teman itu ke Bendosari, ke wisata alam terbuka. Iya. Kita datangkan teman-teman di sana sekitar 100 orang pada waktu itu, agar ini pengelola tempat wisata itu tahu bagaimana agar tempat wisata itu supaya inklusi, bisa akses untuk semua orang. Jadi Oke. bukan hanya difabel saja, nanti ada ya untuk lansia juga, Ya. oke, lansia juga, terus ibu hamil juga, terus teman-teman difabel bisa akses. Kalau teman-teman difabel akses biasanya kan bisa untuk semua bisa masuk, seperti itu harapan kami. Juga pernah kita juga ke bioskop juga,
kita ajak teman-teman datang ke bioskop juga pada waktu itu agar pengelola juga tahu bagaimana tempat yang dikelolanya itu bisa akses untuk semua. Kalau dengan istilahnya hanya diskusi-diskusi itu gambarannya kurang jelas ya. Begitu kita hadirkan di tempatnya, beliau tahu persis apa yang akan dilakukan terhadap tempatnya, supaya jadi bisa lebih tahu juga bagaimana tempat saya ini bisa untuk akses kursi roda, begitu, akses memakai tongkat seperti itu ya. Bahkan spesialnya pas waktu kita ke bioskop itu langsung didatengin oleh wali kota sama ibu wali kota. Jadi beliau mengetahui akses untuk teman-teman difabel itu seperti apa. Yang mungkin tidak langsung bisa direalisasikan, tapi setidaknya semua pihak dari pemerintah itu tahu gimana sih aksesibilitas buat teman-teman, apalagi kayak di bioskop kayak gitu kan. Kita pengen lihat bioskop gitu kan, aduh malu nggak ada teman, nanti kayak gimana aksesnya di sana. Jadi ketika kita datengin teman-teman ke sana bareng-bareng, pasti rasa malunya itu pasti hilang kan, karena kita ada temen nih, jadi nggak mikir malu. Jadi nanti kedepannya mudah-mudahan lah dengan kita istilahnya terus mensosialisasikan tentang aksesibilitas itu, nanti sedikit atau pelan-pelan bisa diubah semuanya. Berarti bisa saya katakan juga komunitas ini bukan hanya mensosialisasikan kepada teman-teman yang difabel, tapi untuk halayak umum juga. Iya, betul. Bagaimana bisa menerima teman-teman difabel ini untuk bisa sama-sama kita bersama gitu ya. Kadang ada juga loh ibu sama kakak gitu kan, mereka ada yang menghina kayak gitu kan. Jadi otomatis mau ke tempat umum pun udah malu duluan, nanti saya dihina nih kayak gitu kan. Jadi otomatis ketika kita sering mensosialisasikan teman-teman ke tempat umum untuk mencari hiburan atau sekedar jalan-jalan, mereka udah nggak canggung lagi kayak gitu. Udah mulai terbiasa. Iya, betul. Tadi selain penguatan untuk ke dalam ke diri pribadi dari teman-teman juga untuk umum juga, untuk keluar juga. Jadi teman-teman yang halayak umum itu bisa tahu bagaimana memperlakukan atau bagaimana dalam menghadapi teman-teman difabel. Juga kita pernah mewujudkan ada keinginan dari beberapa teman-teman yang belum pernah naik bis juga. Jadi mungkin buat yang non difabel naik bis itu sesuatu yang nggak begitu ada artinya ya. Tapi dengan di usia teman-teman ada sekitar 35 tahun, dia nggak pernah ke rumah, terus penyakit nggak pernah, terus bagaimana sih rasanya naik bis? Nah, terus akhirnya pada waktu kita sempat juga mengajak teman-teman untuk naik bis juga pada waktu itu, supaya agar tahu transportasi itu. Nah, kita arahnya juga ingin ke situ gitu loh. Transportasi yang ramah terhadap disabilitas seperti apa, transportasi yang inklusif itu seperti apa. Seperti itu juga. Pernah juga pada waktu itu kita ngajak teman itu ke pantai. Ada yang nyeletuk, ternyata air laut itu masih. Rasa kita kan juga ternyuh ya pada waktu itu ya. Beliaunya biasanya itu tahunya kan hanya di TV. Cuma dilihat, air laut itu seperti itu, tapi nggak tahu ternyata air laut itu asin. Dia bisa merasakan yang seperti itu. Taunya kalau asin kan garam aja ya. Iya. Garam asin gitu, ternyata air laut juga asin. Dia tahu juga kalau jus gitu, kenapa air laut asin? Masa iya asin gitu kan? Iya. Di samping kita sosialisasi tentang lingkungan dan alam sekitarnya, kita juga ingin teman-teman itu bisa mandiri. Pertama, mandiri untuk mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, bisa mandiri secara finansial. Itu harapan kami. Jadi dengan itu kami bisa biasanya mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan yang harapannya bisa menunjang untuk pendapatan dari teman-teman. Harapan saya seperti itu. Dan alhamdulillah dari beberapa pelatihan yang kita lakukan, ya ada 1-2 orang yang bisa mengikuti dari pelatihan. Kira-kira itu sedikit tentang organisasi ini. Oke. Dari semua hal yang sudah dilakukan,
kan tadi Pak siapa namanya? Sutarno. Pak Sutarno memberitahukan bahwasanya ada pelatihan seperti itu. Nah, sejauh ini udah ada beberapa teman-teman yang sudah mulai berkegiatan usaha seperti itu, Pak. Oke. Kami juga pernah mengadakan itu pelatihan tentang kewirausahaan kan gitu. Jadi harapannya biar teman-teman itu punya semangat untuk bisa berusaha ya. Bisa dengan memunculkan talent-talent yang bakat-bakat yang tersendiri yang mereka miliki gitu. Terus ada juga seperti Pak Sunoto ini, beliaunya kan salah juga satunya jualan bumbu pecel mulai proses awal bersama istri beliau, jualan bumbu pecel sampai packing dan mengantar sendiri ke pelanggan-pelanggan, dititipkan ke toko-toko gitu. jadi mungkin bisa langsung ditanyain nih usahanya langsung, soalnya kan yang menjalankan kan pastinya Pak Sunoto, bukan kita ya. Nanti bakal saya tanyakan untuk Pak. Terus kalau saya sendiri kebetulan saya bekerja di penjahitan, Pak. Di bidang ini. Jadi kalau orang Istilahnya desainer lah ya. Desainer. Kalau Karena memang bahasa kerennya gini, tukang gombal. Karena kain ya, ngumek kain dipotong, diukur dan dijahit-jahit lagi. Berarti kan dalam bahasa Jawa itu kain biasanya gombal ya, tukang gombal. Gitu. Jadi bukan gombalin cewek ya. Kalau kakak kan gombalin cewek ya. Semuanya saya gombalin ya. Oke, baju yang saya kerjakan biasanya ini baju-baju fashion itu. Oke, jadi dari baju-baju untuk pesta, juga untuk wisuda, akad nikah, perkawinan, biasanya kami mengerjakan. Sebelum saya tanya lebih lanjut, ini mungkin di setiap komunitas kan pasti ada, tadi sebelum kita on air nih ya, seperti bisik-bisik itu, apakah semuanya, mohon maaf, komunitasnya dari lahir sudah kebutuhan khusus atau seperti apa? Enggak sih. Jadi di komunitas kami atau mungkin komunitas-komunitas lain juga Ibu, kalau namanya difabel ya belum tentu mereka tuh dari lahir langsung menjadi seorang difabel atau mempunyai kekurangan fisik, bukan. Tapi kadang juga ketika lahir kemudian sudah sampai dewasa kemudian mengalami kecelakaan. Nah itu kan istilahnya difabel mualaf gitu. Difabel mualaf. Iya, kita menyebutnya difabel mualaf. Jadi artinya adalah difabel yang istilahnya ada peralihan dari yang awalnya non difabel sekarang jadi difabel karena faktor kecelakaan seperti itu. Mungkin kecelakaan atau mungkin tiba-tiba ada juga kan yang misalkan ternyata udah besar karena kena vaksin atau apa kayak gitu kemudian mengalami panas akhirnya mengalami kelumpuhan atau polio kayak gitu. Jadi kan nggak selalu yang memang dari lahir memang langsung kayak gitu. Sorry maaf, kalau untuk vaksin bukan vaksin yang sekarang ya. Iya. Ini vaksinasi polio dan lain-lain. Oke, mungkin sedikit menambah juga. Jadi gini, kenapa kok kita harus sekarang inklusif? Harus bisa kami menggerakkan semua tempat, semua aspek ini harus inklusif supaya bisa semua. Karena gini, kita semua itu berpotensi untuk menjadi difabel. Oke. Jadi minimal pilihannya itu mati muda atau jadi disabel. Wah, karena kalau sudah dengan usia lanjut, biasanya orang akan menjadi difabel juga, akan pakai tongkat. Mungkin ini gambaran ringannya, kecilnya itu kan biasanya kalau sudah usia itu kan minimal pemandangannya pakai kacamata. Saya sebelum buat terus sudah. Itu kan pakai kacamata ya. Dengan tanpa bantuan kacamata akan kesulitan dengan membaca. Nah, gitu kan. Kalau dengan memakai kacamata, lah itu menjadi dapat membaca. Nah, itu kan dapat melihat dengan jelas. Nah, itu adalah bagian kecil contoh dari disabilitas yang jarang sih orang-orang itu menyadari dengan hal ini gitu loh. Jadi makanya kami harapkan semua untuk sekarang ini bisa secara inklusif secara umum. Jangan-jangan Kak Dika ini pakai kacamata buat gaya-gayaan aja. Iya sebenarnya. Minus apa enggak nih? Matanya bukan otaknya nanti ya. Oh gitu. Kalau dilepas
contoh kecil itu tadi. Iya. Kalau dilepas masih bisa lihat perempuan ya. Aman, kalau itu udah alamiah gitu. Nah, ngomong masalah tadi memang ada yang mu'alaf seperti itu ya. Tadi juga saya sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Sunyoto kayak gitu ya. Beliau ini juga adalah salah satu mu'alaf dari disabilitas. Coba Pak, boleh diceritakan sama teman sukses itu kecelakaan Mas tahun 95 Bisa ditunjukin mungkin. Wah, boleh Pak. saya kerja di alam sini. Pak, apa itu Pak? Waktu itu industri ciki di Mas. Oh, snack gitu ya. Ciki kecelakaan, terus saya itu lama nggak bisa stres Mas, kita biasanya sendiri bisa butuh bantuan. Saya pakai istilahnya pakai baju nggak bisa tuh saya. Oke. Pakai baju kan angel Mas. Masih belum adaptasi dulu Pak gitu ya. Terus saya harus sendiri. Misalnya saya biasanya sedang motoran nggak bisa di rumah saja. Begitu saya kenal kaum difabel, saya berpikir, oh coba iso, coba saya dikasih dokter saya pakai dokter dari. Waktu bergabung dengan komunitas ini apakah ada pengenalan dulu, ada sosialisasi? Saya nggak kenal Mas dulunya. Saya kan berpikir, kok ya cara saya bisa kemana-mana. Jadi saya kenal seseorang, terus saya gabung, partner sama orang, akhirnya saya saudara. Jadi ada semangat lagi. Iya. Oh ternyata saya tidak sendiri. Adalah ada sesuatu yang bisa saya munculkan untuk kelanjutan hidup sehari-hari seperti Saya sudah keluarga, saya punya anak, saya harus berubah terus. Saya coba untuk usaha terus sampai sekarang ini. Jadi saya jalan kaki di sini saya jalan. Oh sebelum bisa untuk mendarat Saya jalan kaki itu harus jalan kaki. nanti sampai di Tolong Mas Derajat ke jauh-jauh saya TNP, saya temui beberapa sinapino sampai saya terpilih sama saya. Pertama saya pakai sepeda, saya punya rezeki saya pakai sepeda. Jadi bertahap ya untuk memunculkan semangatnya. Nah sebelum saya nanya untuk usahanya Pak Nyok sendiri, saya kembali lagi ke pojok sana. Karena juga beliau ketuanya sendiri adalah salah satu yang mualaf dulunya gitu ya. Oke. Boleh ceritakan seperti apa? Betul. Dulu saya memang untuk terakhirnya non disabel ya, non difabel pada waktu itu. Tapi kalau Pak Noto ini kan sudah merasakan apa ya, mualafnya kan sudah besar, sudah berbeda. Usia berapa Pak? Saya pas saya umur saya 24 tahun mualaf sebagai difabel. Usia 20 tahun. Kalau saya sendiri pada waktu itu masih usia 7 bulan. Oke, usia 7 bulan pada waktu merangkak itu tersiram air panas. Mungkin ini ada kontraktur di lengan. Sebenarnya tersiram itu banyak di seluruh tubuh, di kaki juga ada, tapi yang paling membekas itu di tangan dengan kontraktur ini. Oke, belakang. Sebelah kanan. Oh, sorry kanan. Kayaknya nggak bisa bedain nih. Saya lihat kamera soal Kayaknya butuh kacamata lagi Mas. udah gitu ya. Iya. Sempat juga sudah orang tua dulu sudah berusaha kita di medis di rumah sakit operasi beberapa kali, sudah 3 kali melakukan operasi Bu. Terus pada waktu mau dioperasi lagi, saya rasa ada traumatik tersendiri di sini. Ya sudahlah mungkin kalau sudah dioperasi 3 kali sudah kan ya sudah ini memang jalan saya seperti itu. Jadi ini yang harus saya terima. Kita harus tetap berusaha untuk melangsungkan menjalani kehidupan yang selanjutnya, kira-kira itu. Dan juga gimana ya, teman-teman itu membuat usaha itu biasanya ini lebih ke apa, membuat usaha sendiri, berwirausaha. Teman-teman disabilitas itu kebanyakan mereka itu berwirausaha, terutama yang usia-usia seperti saya ya, dengan Pak Noto itu pada waktu itu sudah berkeluarga gitu. Sudah berkeluarga atau yang sudah berusia dewasa. Karena pada waktu zaman dulu itu kan untuk teman-teman difabel mencari pekerjaan nggak seperti sekarang. Kan sekarang sudah banyak perekrutan perusahaan-perusahaan untuk teman-teman mempekerjakan teman-teman difabel. Tapi pada waktu itu juga suatu keterpaksaan atau apa ya memang harus kita melangsungkan kehidupan, harus mandiri, maka kita buka
wirausaha, kita bekerja sendiri itu ya, di samping jadi pengen jadi bosnya sendiri kan gitu jadi bos untuk diri sendiri juga pada waktu itu karena sulitnya dalam mencari pekerjaan di tempat-tempat usaha seperti itu. Jadi memang harapan saya teman-teman semua itu bisa menjadi punya usaha, ya, punya usaha, menjadi pemilik owner usahanya itu sendiri gitu, guys. Jadi bisa berpeluang untuk bisa memajukan usahanya. Ini dua-duanya ditanya, aku nggak ditanya ya. boleh ditanyain. Kayaknya aku sebagai penggembira aja ya. Daripada ini nanti marah ya, marah dikit. Enggak marah. Kalau untuk Mbak Lina sendiri, difabelnya marah atau memang sudah terbentuk? Jadi kalau menyambung dari Pak Sutarto tadi ya, saya jadi flashback ketika beliau ngomongin tentang pekerjaan, difabel mencari pekerjaan. Waktu itu malahan saya memang terlahirnya itu memang sudah dalam keadaan kekurangan fisik. Jadi kaki yang sebelah kanan kakinya itu menghadap ke sini, ke kiri, kemudian yang kaki yang kiri itu menghadap ke kanan. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Rekor kali ya. Berhadapan kita. Jadi waktu itu udah langsung pas ketemu sama dokter di rumah sakit, ibu saya tuh langsung disuruh untuk operasi. Ya waktu itu kan memang bapak sama ibu kan ibu rumah tangga, kemudian bapak itu kuli bangunan, kerja proyek gitu ya. Udah nggak apa-apa. Saya nggak pengen keren atau enggak, tapi saya bangga dengan pekerjaan bapak saya. Karena apa? Perjuangan beliau istilahnya membuat saya bisa berjalan. Dengan hasil keringat beliau, akhirnya usia 5 bulan kaki kanan saya dioperasi, kemudian 9 bulan kaki kiri saya dioperasi. Akhirnya saya sampai beberapa tahun itu memakai sepatu dari besi untuk bisa kakinya menapak. Tetap meluruskan itu ya? Iya, itu akhirnya udah sampai dilepas itu udah saya udah bisa berjalan sih. Cuman satu, dari keluarga itu tidak mengetahui bahwa ternyata saya punya kekurangan. Ya masih kecil kan, otomatis belum, oh ya udah biasa anak kecil gitu aja kan gitu. Udah waktunya kecil ya, masih kecil ya udah kecil aja. Tapi ketika menginjak usia semakin lama kok tidak ada perubahan kayak gitu kan, ya udah banyak juga yang istilahnya mengolok-olok atau mengejek saya, kayak misalkan bebek mari atau apa kayak gitu, ada bebek nih, terus ini ada gajah nih. Bukan bebek bukan ya. Jadi kayak gitu ya pasti sedih lah Bu, anak kecil kan ya namanya. Iya. Tapi akhirnya saya baru mengenal istilah difabel itu tahun 2015. Waktu bisa. Jadi saya jauh sekali Anda Iya, waktu itu saya udah kerja di salah satu media terbesar, media cetak terbesar di Kota Malang. Yes. Akhirnya saya waktu itu bekerja sama dengan media saya juga dari Matos untuk membuat acara untuk difabel. Waktu itu saya benar-benar belum mengerti difabel itu seperti apa. Karena apa? Dari kecil orang tua lingkungan saya itu tidak memberikan istilah difabel, cacat maupun kekurangan. Udah, meskipun kondisi fisik kamu seperti ini, kamu harus bisa melakukan semuanya. Bahkan saya harus bisa mengepel, bisa nyapu, bisa cuci piring. Jadi dianggap normal aja gitu. Iya, saya harus mengerjakan semuanya seperti halnya kayak kakak saya kayak gitu. Jadi tidak membeda-bedakan. Istilah di sekarang mungkin inklusi ya. Apalagi ada perempuan gitu, Iya. udah nggak males-males. Iya, nggak juga sih. Ya udah pokoknya. Tapi berkat didikan keras dari orang tua itu juga akhirnya Iya. mental juga terbentuk. Ya udah, terus akhirnya ketemu sama teman-teman ini semakin semangat aja untuk membuat mereka lebih semangat. Apalagi
mungkin tidak semua orang bisa menikmati untuk bisa bekerja, apalagi di kantor. Bahkan dulu ada yang menghina saya loh. Jadi kamu sudah lulus kuliah mau kerja apa? Gak mungkin ada kantor yang mau menerima Perusahaan, kamu ya. atau perusahaan yang mau menerima kamu untuk bekerja. Tapi akhirnya alhamdulillah mungkin Allah udah ngasih jalan. Meskipun saya istilahnya dianggap difabel, tapi Allah ngasih jalan untuk salah satu perusahaan bisa menerima saya untuk bekerja kayak gitu. Nah, sebelumnya DC2 ini terbentuknya mulai tahun kapan sih? Tahun 2019. 2019. Ya. Berarti sekitar masih baru 2 tahun. Ya, masih muda banget, masih butuh banyak belajar. Mungkin nanti belajar dari Bu Tanti juga, sama Kak Andika Sama-sama juga ya. belajar ya. Sama belajar. Ya. Jadi memang itu mungkin jadi satu keresahan kali ya, atau seperti apa membentuk komunitas ini? Tujuannya? Kenapa? Membentuk komunitas ini tujuannya apa? Apakah karena biar teredukasi tadi atau seperti apa sih? Tujuan kita kumpul dulu sama Pak No, kita sering makrab, ada beberapa tuh yang ikut Pak No. Ada grupnya dulu di Facebook apa di mana? Belum ada mas, saya Pak No sering kumpul-kumpul sama Pak No terus sama orang itu daerah Korea. Oke. Dari grup ini bis. Nah, saya kenalnya sama beliau-beliau itu salah satu anggota dari beliau itu langsung istilah nembak saya, bukan nembak, bukan nembak gitu, bukan. Jadi ngajak istilahnya nembak, Mbak ikut yuk komunitas kami gitu. Saya nolak banget karena apa? Saya ngerasa bahwa saya nggak bisa ngasih apa-apa sama teman-teman. Saya bukan orang dari golongan orang kaya. Waktu itu saya masih berpikiran seperti itu. Mindsetnya ya. Iya, mindset saya. Iya, Kalau mindset saya waktu itu saya harus bisa memberikan uang. Padahal sebenarnya bukan itu yang diperlukan untuk teman-teman. Support terus istilahnya perhatian itu harus saling luar memberikan biasa. ini ya, saling memberikan pengalamannya bagaimana harus Iya. bersikap, melakukan hal yang normal gitu ya. Iya, ternyata akhirnya ketika ketemu sama beliau-beliau, ya Allah subhanallah, mungkin saya lebih beruntung meskipun mungkin perjalanan hidup saya juga nggak semulus jalan tol kali ya. Iya, Jadi akhirnya saya udah mulai gimana ya biar teman-teman bisa lebih berkembang lagi, lebih berani yang mungkin yang awalnya malu-malu gitu kan, untuk ngomong aja malu. Akhirnya kita ajak ngomong, komunikasi, sering ketemu seperti itu kan jadi melatih mereka aja. Kepedean, Iya. kepercayaan diri Iya. gitu ya. Nah, seperti itu sobat sukses di rumah yang mungkin punya kekurangan ataupun seperti apa, inilah contoh lihat mereka seperti ini, pastinya jangan sampai kalah kayak gitu ya. Harus tetap ya semangat ya Bu nanti ya. Betul. Kayak begitu ya. Nah, pasti di sobat sukses di rumah pasti penasaran. Mereka usaha apa sih sempat selenting gitu ya? Kita tanya satu persatu. Usaha apa sih yang dilakukan ataupun yang sekarang digeluti sama teman-teman dari komunitas DC2 gitu ya? Iya. Boleh dari mulai Pak Spioto sendiri. Saya mau bisa 10 tahun lalu terus 10 tahun lalu. mulai dari nol itu saya bukannya cuma 1,5 kilo sampai 2 kilo per hari. Itu usahanya apa Pak? Pecel ini. Pecel, bumbu pecel Pak ya? Namanya apa Pak? Barokah. Pecel Bumbu barokah. pecel barokah. Terkenal di mana-mana ya. Ada kayaknya ada pedes level-levelnya itu. Enggak, saya enggak ada. Oh, enggak ada ya, Bu? Mungkin ada di sini. Ini Oh iya, mungkin terinspirasi dari Bu Tati nih. Nanti akan ada level-level kayak mie ya. Saya awal itu saya pertama itu jalan kaki dari wilayah di Teluk Mas. dari setengah kilo kacang tadi ya. 1,5 kilo. 1,5 1,5 kilo. Itu harganya masih murah saya. Per berapa Kacang, Pak? saya tuh jualnya masih 1 pak itu 15.000. Oke, Pak Satu pak isinya berapa? Oh, 15.000 Bang. Ya setahun gua. Kita 2010 berarti ya Pak. belum. Anak saya masih umur SD jadi lupa saya. Iya. Lama-lama saya mencoba untuk apa ya? Saya tuh pernah mas belajar ya buka-bukain gitu marketing, segala promosinya, gimana caranya kemasannya seperti itu. Saya mencoba itu kalau bahasanya orang situ saya telaten mas. Saya tiap gang saya masukin itu, akhirnya banyak pelanggan saya sampai ke Batu.
tahun juga ada. Gaul dengan lini sekitaran rumah. Saya iseng lah tuhnya, iseng karena saya nggak kerja dari itu. Saya kecelakaan. Setelah kecelakaan itu ya Pak? Setelah kecelakaan saya pernah tersinggung orang, cuma ini gajiannya saya keluar deh. Iya. Wah, saya Harus ada tambahan lebih gitu. Tidak apa, awalnya saya coba untuk belajar untuk itu bersama-sama. Saya gabung, saya coba jalan terus. Akhirnya saya punya pelanggan, tamat di bulan A, akhirnya ke B, ke C, luas saya mungkin hanya wilayah Malang Kota, saya belum sampai Jawa, sampai ke sana belum. Jadi ada rencana untuk bagaimana? Karena kan saya sekarang kan masih kecil. Saya sehari bisa membuat 10 kilo kaca, karena kan kecil atau saya mampu untuk menyelesaikan saya. Mungkin ini masih pandemi ya, saya belum bisa untuk tapi sebenarnya setiap berani karena seperti di sekarang dunia. Mungkin ada beberapa tempat yang ada cuma nggak seimbang dengan lainnya. Itu untuk dirinya menitipkan produk ke Pak. Saya titip mas, saya ada sedikit uang, jadi mas baca atas. Jadi mungkin dari situ awalnya berjalan-jalan karena memang ada pandemi seperti ini, akhirnya rada berkurang. Mas saya siasati karena sekarang hari Kamis saya jualan jamu saya. Jadi ada inovasi juga ya. ya. Jamu Kamis saya ke pabrik tidak pakai saji 50 saya membuat per. Nanti Mas Andika beli ya. Nanti jamu apa Pak? Jamu mas. Jamu kecut, mas kecut itu bisa. Karena kan nggak bisa mas saya lupa uang. Jadi saya coba seperti ini. Nah, dari sisi untuk promosi ataupun apa yang dari kendala Bapak sendiri sih? Nah, kalau saya yang mas packingnya saya biasa. Kalau saya masih saya pegang kemasan gitu ya. Saya pegang. Lalu untuk promosi atau seperti apa pengaturan? Kalau promosi saya itu mas saya itu pertama saya masuk di PP jarang-jarang saya males sedang mas sudah tua itu males saya ke PP. Yang penting saya sering apa itu dari mulut saya tentang teman saya SMP, SD sampai saya kuliah banyak sedikit saya. Kalau mungkin malah gratis saya. Jadi mungkin masih istilahnya pakai cara tradisional. Iya, saya nggak bisa. Saya pikirnya masih belum ini ya. Iya, masih belum pakai digital kayak era sekarang kan apa-apa pasti pakai digital. Jadi masih circle teman-teman terdekat sama iya, ya mungkin emang dari mulut ke mulut atau mungkin dari warung ke warung gitu ya. Iya, Pak. Saya punya pelanggan itu retail, Oke. Jadi kalau pengen coba sukses pulaan betul jangan langsung di Pak ya. Langsung ke DC 2 Komunitas Malang. Bisa langsung ke Batam nanti. Hari banyak tuh kita mau geser ke Mbak Linda. Nah, usaha ataupun yang sekarang dilakukan apa? Enggak sih, kalau saya kan memang bekerja. Jadi selain saya bekerja di salah satu media online di Malang, saya juga istilahnya kalau di sini kan memang sebagai sekretaris ya di DC2 itu. Jadi otomatis saya biasanya menghandle teman-teman, misalkan ada acara pameran UMKM atau mungkin ada acara apa pelatihan dan lain sebagainya, saya yang bagian ngaturnya. Jadi istilahnya IO-nya gitu ya, gaya IO IO gitu ya, IO kok kecil gitu kan ya, nggak apa-apa, pokoknya acaranya berjalan dengan lancar. Jadi saya istilahnya mengatur kayak apa kalau ada acara-acara dari buat teman-teman kayak gitu. Jadi apapun itu saya yang menghandle. Tapi kalau untuk usaha saya mungkin agak kurang bisa ya, tapi mungkin istilahnya mempromosikan itu, membantu mempromosikan produk-produk dari teman-teman gitu ya. Kalau untuk Pak ini Tarno sendiri seperti apa Pak Sutarno untuk usahanya? Oke, mungkin tadi dari awal sudah saya sampaikan, saya di sebagai jangan takut Pak, gombal tadi ya. Iya, jangan takut, jangan takut untuk nyebut desainer ya, karena emang kadang-kadangnya mungkin cerita awalnya itu unik sebenarnya. Iya. Sebenarnya saya menjadi ini ya desainer ya itu
suatu keterpaksaan pada waktu itu awalnya. Sidik dijo. Suatu keterpaksaan Kok bisa, Pak? atau ya apa ya, atau suatu kesempatan dalam tanda kutip lain ya, atau suatu keterpaksaan atau suatu kesempatan ya. Nah, itu pada waktu itu istri saya itu kerjanya ini manik menghias baju. Jadi kita kerjasama pertama dengan sebuah toko, juga sebuah butik juga, okay. Pada waktu itu kita kerjasama dengan butik. Istri saya hanya bagian untuk ini pasang manik penghias, okay. Mayat kunci gitu ya? Iya, mayat itu, iya. mayat. Nah, terus seiring dengan berjalannya itu kita juga menerima dari individu, dari perorangan pada waktu itu. Lama-lama terus ada yang tanya kalau menjahitkan gimana. Akhirnya kami beranikan diri untuk menggandeng penjahit. Jadi kita menerima order, okay, dari pelanggan langsung kita terima, kita gandeng penjahit. Pada waktu itu kita nggak tahu mesti tentang pas mau dipakai, karena ada deadline-nya ya. Biasanya kan kita bikin kalau yang pakai manik hiasan itu kan acara pesta, itu pasti ada waktunya. Nah, pada waktu mau dipakai sudah dekat, penjahit saya ini ada dalam kondisi tertentu, orang tuanya sakit tidak bisa mengerjakan. Sementara baju harus selesai. Harus selesai gitu. Jadi mau nggak mau, berani nggak berani, kita ambil alih untuk menyelesaikan. Oke. Dengan otodidak kita buka buku dengan baca dengan waktu yang singkat itu akhirnya jadi baju tersebut. Suatu keberuntungan atau gimana yang nggak tahu bisa karena kepepet ya. Pokoknya saya tahu jawab saya, baju ini harus selesai seperti permintaan pelanggan ya, supaya kita tidak mengecewakan. Nah, harapannya seperti itu, terus kita usahakan akhirnya jadi dan terus sampai berlangsung sampai sekarang. Jadi saya sendiri pada waktu itu sampai saat ini belum pernah ikut namanya les penjahit, nggak pernah merasakan belajar penjahit juga enggak. Memang ada teman-teman yang di bergelut di penjahitan ya, ada teman yang jauh. Kadang-kadang saya tanya itu baik-baik saja, kalau bikin gini bagaimana caranya gitu, ukurannya kira-kira seberapa. Pada waktu awal-awal dulu saya sempat seperti itu gitu loh. Kita cuma online dengan teman yang mengajari saya. Biasanya itu yang saya minta tolong di Magetan itu. Terus ada yang di Jogja juga. Itu dulu teman satu panti sih. Saya sendiri dan teman pernah di panti ya untuk belajar. Saya dulu ambil pelajaran elektronika untuk servis, dan teman-teman ini dijahit gitu loh. Dari servis ke menjahit ya. Unik ya, unik kan gitu. Terus akhirnya dari situ ada juga desainer juga. Beliau merancang bajunya, terus di tempat pekerjaannya di kami. Mulai dari beliau membawakan gambar ya, desain juga, membawakan bahan kainnya, kita yang kerjakan. Pernah juga suatu pengalaman yang mungkin gak akan terlupa di saya ya. Itu beliau bawa kain. Pada waktu itu beliau bilang, hati-hati Pak ya, ini 1 meternya 750.000. 1 meter loh. 1 meter kain. Iya. 17 dari kain kalau- 750 kira-kira. ada. Kalau Mas Dika butuh berapa nih? Saya Butuh berapa? Oke. Padahal satu baju itu minimal 3 meter Ibu. 2 juta lebih. Jadi setelah saya bikin pola kain, saya letakkan, terus saya diem. Mau motong itu ragu-ragu. potong enggak. Iya seperti itu. Mau potong tak potong, kok keliru. Dan ini juga mahal kan gitu ya. Ya. Dalam nilai segitu kan pada waktu itu kami kan juga lumayan berat ya, besar ya. Dengan nilai seperti itu, 20 juta lebih, kalau nggak tak potong ini nggak jadi. Mau dipotong itu juga mikir-mikir ya. Berkeringat gitu ya. Mau motong udah keringetan gitu. Bakalan dingin. Tapi ya akhirnya ya mau jadi ya nekat gitu loh.
Tapi cepat lama juga saya taruh itu baju, tak pikir gini lama gitu. Gimana? Dan akhirnya juga saya beranikan, saya ambil gunting, bola saya kan saya potong dan alhamdulillah pelanggan puas dengan hasil saya. Akhirnya sekarang jadi langganannya butik-butik. Luar biasa. Nah, dari sisi Skardiara Pandemi seperti apa untuk keadaan seperti ini? Nah, ini yang jadi masalah. Kan kami pengerjaannya baju fashion, baju pesta. Terus dengan adanya pandemi ini ya, COVID-19 ini, semua acara pesta dihentikan semua. Dihentikan semua. Untuk baju-baju fashion otomatis juga stop kan itu. Kalau pada awal-awalnya dulu di gelombang pertama ya, pada waktu kami mensiasati untuk ini untuk bertahan itu saya bikin masker dari kain perca, sisa dari jahitan itu, potongan itu kain perca itu kami manfaatkan untuk bikin masker pada waktu itu ya. Dan alhamdulillah juga kita juga sempat bisa berbagi juga dengan bentuk masker itu tadi. Pada waktu itu kan masih mahal-mahalnya ya, satu masker di awal-awal ya, luar biasa sekali ya, 20.000 kan itu ya. Ada yang itu. Nah kita sempat tak jual 10.000 tiga, karena kan kita juga permodalannya juga nggak begitu besar dari kain perca yang kami miliki dengan tenaga juga nggak ada, kita pun cuma bikin pola ya, kita jahit dan juga kita memanfaatkan ya bukan memanfaatkan, ya memberdayakan teman-teman juga untuk bisa membuat masker. Selain kita jual, juga pada waktu sempat juga kita bagikan secara gratis umum dan halayak umum kan itu. Tapi ya pada waktu gelombang yang sangat saya rasakan itu pandemi di gelombang kedua ini. Di awal-awal 2021 gitu Pak ya? Awal 2020 masker ya? Ya. Itu ya bener double masker, tapi kan pada waktu itu kan masker sudah banyak yang produksi. Terus juga harganya kan juga murah juga. Nah ini yang sempat apa ya? Kita kalah kabut pada waktu itu. Sampai istri itu usaha buka ini jualan kue. Sampai akhirnya ada enggak istri untuk tambahan menopang ini gitu loh. Itu sampai bikin kue, bikin donat, terus bikin kue roti goreng dan macam itu buat menopang untuk tambahan itu gitu loh. Tapi dengan ya alhamdulillah dengan PPKM yang sekarang agak longgar ya, akhirnya ini kan sudah mulai lagi dibuka lagi. Dan alhamdulillah juga orderan sudah mulai masuk lagi. Masih belum stabil ya. Nah, tapi pada waktu itu ada juga yang gini, kayaknya itu masih sama saya ada. Jadi beliau pada waktu itu sudah akad nikah, terus pesan mau menjahitkan, ya, mau buat acara resepsinya kan gitu kan. Sudah akad nikah, mau resepsinya. Itu pas hari resepsi itu acara nggak boleh semua, dibatalkan semua. Lah itu kan juga kan gitu kan, kain sudah beli di saya, sampai sekarang kain ada di saya, tapi sampai ini matanya sekarang sudah hamil, sudah besar kan gitu. Selesai lah. Jadi kayaknya nanti butuh kain lagi. Kalau harus sampai di situ, sampai saya tanyakan, ini Bu gimana? Wes kainnya nanti dulu mungkin beracara yang lain ya. Kemudiannya ada yang seperti itu juga gitu. Jadi emang sangat berdampak banget lah ya. Berdampak banget memang dari situasi yang jauh berkerumun, tidak ada acara yang mengundang banyak orang, jadi memang harus ya akhirnya mau nggak mau harus legowo gitu Pak gitu ya. Banyak acara yang tercancel juga itu. Semua aspek terdampak semuanya. Yang bisa dibayangkan dong. Terutama sedikit penjahitan ini baju-baju fashion. Kalau yang lain kan mungkin masih ada ya. Kalau khusus yang untuk buat acara kan pada waktu itu sampai sekarang masih berdampaknya dari semua kan sampai
Iya. Ya sampai kita siasati untuk bertahan hidup itu ya itu sampai ada yang sampai jualan kue juga itu. Jadi bisa dibayangin kan ya, pengusaha aja yang begitu kena pandemi, mereka juga banyak juga yang gulung tikar. Iya. Nah sekarang gimana kalau UMKM yang punya difabel ini, bisa dibayangkan nggak sih kayak gitu? Itu yang mungkin kadang-kadang istilahnya menjadi penghalang atau mungkin rintangan buat kami para difabel yang istilahnya membuka usaha UMKM. Gimana caranya bertahan? Kadang kan ada yang istilahnya kita bikin inovasi, tapi ternyata inovasi itu belum cocok untuk kita gitu kan. Untuk kami kayak gitu kan belum cocok, akhirnya ganti lagi, dan mungkin bahkan ada juga yang sampai gonta-ganti usaha tapi ternyata belum menemukan. Nah itu kan kalau kita istilahnya gampang putus asa juga akhirnya udahlah, kelar, udah sudah selesai gitu kan. Iya, jadi itu mungkin yang menjadi kendala buat teman-teman difabel itu. Itu sebenarnya tuh sahabat sukses yang di rumah mungkin sama mengalami ujian di masa pandemi, dari mulai bangkrutnya usaha, dari mulai apa yang harus saya lakukan dengan usaha baru saya. Nah, kita langsung bergeser tanya sama owner dari Smart Indonesia Academy dengan Bu Tanti. Itu bagaimana menyikapi dari permasalahan ataupun mungkin sobat sukses di rumah juga hampir sama dari kayak Pak Nyoto dengan kondisinya, bagaimana pengemasan dengan baik, pengaturan promosinya, itu pasti ada yang tersendiri dari Bu Tanti. Monggo, silakan. Ya sobat sukses ya, saya luar biasa hari ini. Jadi Sia bisa kerjasama, bisa ngobrol seru bareng dengan komunitas difabel Malang Raya. Saya benar-benar appreciate Pak kehadiran Pak Tarno, Mbak Linda dan Pak Noto, luar biasa. Jadi ini sebagai harusnya kita yang mempunyai tubuh yang normal harusnya memiliki semangat yang lebih lagi daripada orang-orang yang punya keterbatasan ya. Tentunya keterbatasan juga tidak ada yang memang dari lahir, ada juga yang mualaf tadi yang disampaikan oleh Mbak Linda gitu, bahwa memang tidak ada harapan, jadi tidak ada willingness bahwa dia akan mengalami suatu accident sehingga mengalami difabel yang sehingga sampai akhir dari perjalanan usia dia harus dengan keterbatasan yang tidak sama dengan orang normal. Tetapi luar biasa yang saya bisa rangkum sore hari ini bahwa ternyata semua keterbatasan yang ada dari bapak-bapak ini dan tentunya anggota komunitas difabel yang lain tidak mengurangi semangat untuk terus berkarya ya. Artinya dia terus berusaha untuk create value dan give impact untuk sekitar, termasuk bagaimana ketika seseorang yang sudah berumah tangga dia memiliki responsibility atau tanggung jawab yang besar untuk menghidupinya dan anaknya berupaya keras. Pak Noto tadi cerita nggak mungkin kan hanya beliau sebetulnya bekerja di suatu perusahaan tapi dengan kondisi normal, dengan tubuh yang masih normal ya Mbak Linda ya Pak Noto, tetapi karena adanya accident sehingga terpaksa beliau dengan semua keterbatasan tidak hanya merenungi atau menyesali keadaan, tetapi beliau bangkit. Bagaimana beliau dari nol membeli kacang 1,5 kilo, kemudian beliau dari rumah ke rumah untuk memasarkan sehingga sekarang sudah terkenal. Saya kira Semalang Raya udah banyak orang pulaan di pasar-pasar, merek Barokah udah cukup well known Mas Andi ya. Kemudian Mbak Linda, gimana saya begitu luar biasa loh, cantik banget loh Mas. Terima kasih. Iya, jadi imut gitu kan. Maksudnya beliau walaupun dengan keterbatasan juga memiliki semangat yang luar biasa. Menjadi EO itu tidak mudah karena ada ilmu marketing ya di situ. Bagaimana komunikasi dengan orang lain, bagaimana mengkoordinir, bagaimana menyatukan schedule, bagaimana membuat satu orang-orang yang berbeda itu memiliki paradigma yang sama terhadap suatu acara dan lain-lain. Itu tentunya juga tidak mudah dan beliau sudah cukup well known juga di Malang, bahkan aktivitasnya udah bergandengan dengan wali kota dan ibu wali kota. Itu kan luar biasa ya. Dan yang ketiga Pak Tarno. Pak Tarno dengan segala keterbatasan beliau sampaikan dari lahir, saya kira juga sebenarnya tidak tampak juga ya.
Tapi beliau luar biasa, bisa menjadi desainer yang bahkan saya kira kalau levelnya baju pesta itu, Mas Andi, kalau saya ketahui tidak ada yang murah, jadi pastinya sudah di atas 500.000. Dan beliau dari nol bercerita bahwa sama sekali tidak memiliki ilmu tentang itu, hanya menelpon temannya, ya kan? Telepati, telegram. Tetapi luar biasa bisa menghandle, dipercaya, artinya orang dengan membeli kain seharga 750.000 per meternya bisa mempercayakan ke beliau, itu yang mahal. Iya enggak? Betul, berarti tentu Pak Tarno ini memiliki outcome ya, artinya hasil jahitannya atau hasil kebayanya atau baju pestanya pasti bukan biasa aja. Kalau orang sudah mempercayakan pakaian dengan kain senilai 750.000 untuk dikerjakan oleh beliau. Jadi hasil dari kesimpulan, kita tidak perlu membahas masalah marketing atau teori marketing dulu, Mas. Tapi saya betul-betul ingin menggarisbawahi bahwa keterbatasan itu tidak menjadi penghalang kita untuk berkarya, gitu ya. Bahkan seperti teori iceberg, itu seperti teori gunung es, bahwa kesuksesan seseorang itu ketika gunung es itu kan yang tampak hanya kecil sebetulnya. Jadi tidak berarti kesuksesan seseorang itu yang hanya tampak saja. Ada pepatah never judge the book from its cover ya. Jangan pernah menjudge seseorang itu hanya dari covernya. Saya luar biasa, saya begitu ngobrol hari ini berbicara dengan Pak Noto, Mbak Linda, Pak Tarno, itu seperti kayak nggak ada lagi yang membuat saya itu harus tidak bersyukur atas hidup kita gitu. Mereka yang dengan keterbatasan itu memiliki semangat yang luar biasa untuk menghidupi keluarganya, untuk gimana still alive, bagaimana dia itu diterima masyarakat yang orang menyampaikan, orang aja melihat kayak memandang sebelah mata gitu. Sedangkan kita yang normal harusnya memiliki semangat yang bisa harusnya 10 kali lipat gitu. Sedangkan beliau dengan keterbatasan luar biasa memiliki prestasi yang menurut saya prestasi ya, yang luar biasa dengan jualan betul ya. Saya kira semua pasar tuh Pak, saya tahu di semua pasar itu merek Barokah udah sangat terkenal dan hampir semuanya beli karena memang harganya lebih standar dan tidak naik turun ya Pak ya. Terus bagaimana dengan logo kita Smart Indonesia tetap bersemi meskipun pandemi ya? Itu juga related ya, ternyata Pak Noto bukti juga ada gitu bahwa kita tuh langsung akselerasi gitu. Jadi kita tuh nggak jadi monoton atau diem aja. Jadi Pak Noto tadi jual pecel ya, kok gimana ya orang kita kalau mau datang ke rumah-rumah orang takut corona covid, akhirnya apa, beliau jualan sesuatu yang bisa meningkatkan imunitas. Kan luar biasa, tepuk tangan harusnya ya. Kemudian Pak Tarno tadi menarik banget. Kan orang dilarang untuk berpesta ya Pak ya, harus di ruangan minimal 15 orang paling banyak. Gimana pesta menikah biasanya 100 orang ya kan, belum keluarganya berapa. Akhirnya beliau dengan kreatif, kalau saya menilai itu kreativitas Pak, jadi dia langsung mengakselerasi bisnisnya gitu. Jadi langsung mengakselerasi dengan keadaan tidak diam, dia langsung jualan masker. Nah itu luar biasa juga Pak. Jadi dari sisi manajemen itu sudah sesuai semua yang bapak-bapak dan ibu lakukan gitu. Segera melakukan akselerasi terhadap keadaan gitu, sehingga diversifikasi produk. Jadi tidak hanya jual pecel, tapi apa ya yang sekarang lagi dibutuhkan oleh pasar. Oh sekarang pasar ini butuhnya imunitas karena beliau ini ahli memasak sehingga mereka membuat jamu. Dulunya juga Pak Tarno karena dia ahli membuat jahit ya kan, dia menjual biasanya masker 10.000 dia jual 10.003 Mas, itu luar biasa loh. Itu juga termasuk punya diversifikasi produk dan marketing strategi sendiri tentunya. Jadi tapi saya tidak mau membahas lebih jauh mengenai marketing strategi ya, nanti kita boring ya Mbak Linda ya. Dan Mbak Linda luar biasa, beliau bisa, kalau saya kira dengan dia bilang diolok-olok temannya, tapi sangat smart ya, kelihatan dari how to talking, bagaimana dia mengkoordinir orang-orang, bagaimana dia sangat cerdas ya, sehingga bahkan pemerintahan di kota ini aja sampai percaya dengan beliau dengan beberapa
event yang untuk related dengan ini, itu juga sesuatu yang tidak mudah, bahkan untuk orang yang normal aja belum tentu gitu. Belum tentu. Betul. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa dalam untuk mencapai sukses itu sebenarnya ada 3 faktor. Satu adalah entrepreneurship, kewirausahaan, karena ini related. Yang kedua profesionalisme. Jadi saya lihat masing-masing dari Pak Noto, Mbak Linda, dan Pak Tarno itu memiliki profesionalisme yang besar saya kira. Karena apa? Dia nggak diam walaupun kondisi kok pecel agak kurang ya penjualannya gitu ya Pak. Tetapi dia langsung beralih, dia langsung akselerasi keadaan, dia langsung jualan jamu. Nah itu profesionalisme seorang pengusaha. Yang ketiga adalah kreativitas dan dilakukan kreativitas. Jadi sukses itu ada 3 tadi, profesionalisme, kewirausahaan, dan kreativitas, dan dibarengi dengan soft skill, dorongan yang kuat untuk sukses. Dan seperti saya bilang iceberg tadi bahwa ternyata Pak Tarno, Mbak Linda, Pak Noto, sukses itu tidak hanya dilihat dari luar, tetapi sesuatu yang justru saya kira 90% kesuksesan seseorang itu, saya bilang tadi pas psychological thing, tapi nanti susah ngomongnya gitu ya. Mungkin bahasa sederhananya. Iya, bahasa sederhana itu dorongan mental. Dorongan mental. Betul. Jadi kuat, gitu ya. dorongan mental yang luar biasa kuat dengan keterbatasan, tetapi dia tetap berusaha untuk fight gitu ya, tetap fight. Bagaimana saya nggak dianggap rendah orang lain, Mbak Linda cerita, kemudian Pak Noto gimana ya, aku udah Pak Tarno juga sudah berkeluarga, Pak tetap gimana bertanggung jawab dari nol, step by step sampai akhirnya saya kira beliau cukup sukses. Sekarang semua pekerjaan di semua pasar ada gitu. Nah ternyata faktor sukses terbesar adalah apa yang ada di dalam diri atau lebih ke soft skill tadi kalau iceberg teori, sehingga saya kira ini bisa dijadikan contoh untuk semua orang bahwa untuk memberikan impact kepada siapapun, kepada keluarga, kepada diri kita, kepada orang di sekitar kita, dan meng-create value itu have no limits gitu ya. Jadi harusnya tidak boleh ada limitasi untuk itu, karena bahkan orang yang difabel aja bisa menginspirasi. Saya ini terinspirasi sekali loh. Kalau saya pantas meneteskan air mata Pak, tapi luar biasa sekali. Hari ini saya benar-benar merasa bahwa tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Karena orang yang mempunyai keterbatasan aja semangatnya luar biasa ya. Kalau teorinya kemarin sering kita bahas resilient ya. Resilient dengan kondisi sekarang memang yang diperlukan adalah jiwa resilient Pak. Resilient itu gimana kita tetap tangguh walaupun memang kondisi sangat sulit. Bapak bilang di semua sektor, semua bidang bisnis, semua hal itu kayak serba sulit gitu ya karena kondisi pandemi. Bahkan mungkin kita rame di bulan ini itu belum bisa dijadikan patokan untuk kita rame di bulan depan gitu. Nah, itu kan kondisi yang sangat tidak menentu ya, menyebabkan kita kuat, yang menyebabkan kita tetap survive adalah ya tadi ketangguhan, resilient, kemudian agile. Kita tetap aktif bergerak, agile, dan yang terakhir tetap percaya bahwa ada God's hand ya Pak ya, keajaiban Allah yang sehingga keadaan bisa kembali membaik dan kita trust to Him bahwa everything will be better gitu. Luar biasa Mas, saya nggak mau banyak ngomongin teori, tapi hari ini luar biasa Smart Indonesia Academy, School of Management and Consulting bisa ngobrol bareng dengan Difabel Community Malang Raya. Saya berharap nanti ke depan kita bisa lebih bermanfaat sehingga kita adakan training bersama Mbak Linda, saya harap bisa nanti kita adakan training bersama offline aja ya. Nanti secara insya Allah kami selenggarakan secara gratis untuk semua teman-teman komunitas supaya lebih semangat Pak. Energinya tuh supaya energi semangat gitu. Iya betul. Gitu aja Mas Andi. Terima kasih waktunya. Dan sobat kreatif di rumah, itu mungkin juga jadi salah satu semangat kita juga, apalagi mungkin saya bisa katakan mereka ini sudah berpandemi di awal gitu ya. Betul. Berpandemi di awal, jadi sudah mulai beradaptasi dari awal, bagaimana harus bertahan hidup, bagaimana harus bisa
memberikan peran seorang lain. Ketika orang lain belum ngerasain pandemi ya, beliau udah duluan gitu kan. Ya, itu di sini. Sehingga dorongan ketika ini lebih strong dibandingkan mungkin orang yang normal mungkin ya. Gue sera-sera whatever will be bahwa yakin aja bahwa Tuhan tuh pasti akan memberikan jalan kepada manusia yang mau berusaha. Saya meneteskan air mata loh Pak. Dan hal itulah yang dulu memang sempat saya pikirkan waktu kecil ya. Jadi ibu sama bapak itu pengen pikiran istilahnya bayangannya pengen anaknya pasti sukses kan. Bagaimana caranya? Tapi ketika kita sendiri yang menjalani yang istilahnya memiliki kekurangan, kita di masyarakat aja dipandang sebelah mata, apalagi kita harus mendorong atau mendobrak istilahnya dari sisi kayak pengusaha ataupun orang-orang yang memiliki istilahnya usaha biar kita bisa masuk bekerja di sana itu masih diangan-angan. Jadi waktu pas setelah lulus kuliah saya mau jadi apa ya setelah ini. Kalau kuliah kan kita masih melakukan aktivitas kayak belajar dan sebagainya. Tapi kalau setelah kuliah kita mau ngapain? Dan itu bukan hanya saya aja yang mengalami, tapi semua difabel yang saat ini mungkin sedang menumpuk kuliah ataupun udah lulus. Kadang memang ada juga yang difabel yang udah lulus, Mbak, saya nanti mau jadi apa ya? Karena saya udah mengalami, udah jalani dulu. Waktu itu dulu saya sempat juga sampai bekerja itu di salah satu counter. Jadi saya jaga counter HP waktu itu. Jadi saya ngelayanin ngeprint, anak-anak nge-game kayak gitu. Ya udah, dijalanin aja meskipun mungkin rate untuk fee-nya itu ya memang udahlah berarti sepadan dengan apa yang kita lakukan. Tapi sekali lagi mungkin dari Bu Tanti tadi bilang keajaiban itu ada. Memang ada. Kayak gitu. Yakin itu selama kita yakin dengan itu dan mungkin doa dari orang tua dan juga satu lagi kalau kita istilahnya tidak ada yang merangkul, istilahnya kayak Bu Tanti tadi ngajak kita atau mungkin bahkan menghadirkan wali kota tadi, kalau kita tidak kerjasama dengan yang lainnya semuanya nggak akan terjadi gitu ya. Dan memang atas izin Allah juga. Luar biasa ya. Saya merinding loh ini Mas Andi. Saya jadi malu kalau memang saya tidak bersemangat. Iya betul, masa kita kalah ya kan. Harus lebih semangat lagi. Yang pasti juga buat sobat sukses di rumah, mungkin ini ya sebelum sebenarnya pengen banyak banget yang kita bicarakan pada hari ini, tapi memang karena keterbatasan waktu juga. Tapi sebelum itu untuk para sobat sukses di rumah mungkin yang ada keluarganya mungkin ya, atau bisa menerima teman-teman yang ingin bergabung gitu, seperti apa boleh disampaikan. Tapi jangan itu ya, kita ruame banget di situ. Jadi kita mungkin lebih banyak istilahnya memberikan istilahnya mental healing buat teman-teman. Mereka kan istilahnya di sini di era pandemi kan mereka kebanyakan di rumah dan kami memang istilahnya membatasi untuk ada kegiatan di luar rumah kayak gitu karena mereka teman-teman kan rentan banget untuk kena gitu kan. Jadi kita mending lebih baik memberikan mereka untuk istilahnya protect buat mereka daripada kita memaksakan banyak kegiatan tapi ternyata banyak korbannya nanti. Kita juga istilahnya itu juga tanggung jawab kami juga gitu loh. Jadi karena jarang ketemu akhirnya kita guyonnya di grup itu gitu. Jadi biar mereka nggak kesepian. Boleh kasih tahu media sosialnya ataupun nomor telepon. Iya nanti. Aku pengen bergabung nih gitu. Boleh bisa. Kak Andika mau bergabung? Saudara-saudaranya. Iya nanti kita kasih tahu ya. Iya. Untuk media sosial kita. Oke. Jadi nanti bakal ada tulisan di deskripsi, bisa sampean sampaikan atau ingin bergabung sama DC2 Kota Malang, langsung aja nanti berhubungan sama Pak Karno ya. Oke, bisa. Saya juga ya. Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri, ini ada oleh-oleh khusus spesial dari Smart Indonesia Academy yang bakal diberikan. Nah, kita ada oleh-oleh spesial dari Smart Indonesia Academy yang akan diserahkan oleh owner Bu Tanti, silakan. Sedikit ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Raul Ibu.
Terima kasih sekali lagi buat teman-teman di sini, buat komunitas yang sudah hadir di kesempatan hari ini ya. Inspirasi kita, sangat inspirasi luar biasa. Memberikan semangat juga buat orang-orang yang mungkin di luar sana. Aduh, harusnya saya juga bisa gitu ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat juga buat Anda yang ada di rumah supaya sukses. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, Anda harus yakin karena Tuhan akan memberikan di saat yang tepat. Dan yang pasti satu lagi, tetap bersemi meski di era pandemi. Saya Adi Aja undur diri, mohon pamit, sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf pada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.